Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, judul firman Tuhan malam ini, berjalanlah dalam jalan Tuhan, maka kita akan menikmati kesetiaan cinta Tuhan. Saat ini kita percaya sebagaimana kita ada hari ini adalah anugerah Tuhan. Tapi Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita diajari oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita harus mengerti jalan-jalan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Artinya saudara, segala jalan yang kita tempuh bersama Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan itu saudara, baik itu jalannya sulit, sukar, atau banyak pergumulan, tantangan, atau mungkin jalannya enteng, semua itu didasari oleh kasih setia dan kebenaran Allah. Kita memang sulit memahami jalan Tuhan, sebab firman Tuhan berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalanmu, dan rancangan Tuhan dan rancanganmu. Itulah firman Tuhan. Artinya saudara, kita tidak mampu mengerti akan perjalanan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berpikir ada masalah di dalam setiap hidup kita, saudara, kita berpikir dengan cepat maunya kita lepas dari masalah ini. Ketika ada pergumulan yang belum tercapai, kita mau berkata bahwa kita ingin pergumulan ini akan berhasil kita raih, kita keluar menjadi seorang pemenang. Tetapi saudara, terkadang Tuhan tidak menghendaki seperti yang saudara dan saya inginkan. Bertentangan jalan Tuhan dengan jalan saya dan saudara. Nah, tetapi Tuhan berkata bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Nah, ketika kita merasakan jalan itu sulit kita jalani untuk kita berjalan di sana, percayalah bahwa itu adalah karena kasih setia Tuhan. Artinya apa saudara? Sulit atau berat pun jalan yang kita jalani ini ketika bersama dengan Tuhan, itu adalah kasih setia. Semua dia maksudnya. Artinya saudara, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, sulit atau berat, tetapi kasih setia Tuhan itu sedang berada di sana, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya iku borakdo dalanon baik kota dalani alani holongi rohani Tuhan do ibadat kita asai borak dalanatai. Unsurnya di sana. Jadi jangan kita berkata bahwa Allah itu tidak mendengar doa kita. Bukan begitu saudara. Tapi justru karena kasihnya harus kita jalani jalan yang ditempuh oleh Tuhan. Nah saudara, itu yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita maunya berjalan dengan mulus. Tapi Allah harus mengatakan kepada kita, tidak, jalanmu tidak mulus. Nah saudara, bagaimana kita tahu jalan Tuhan? Bagaimana kita biar mengetahui jalan-jalan Tuhan itu saudara? Nah saudara, kalau
berjalan bersama dengan Tuhan, dan bagaimana caranya kita mengerti jalan Tuhan. Kita harus membuka diri, mau untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau ayat yang pertama berkata, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Artinya saudaraku, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu pada ayat yang keempat dikatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Jalan Tuhan itu yang harus kita jalankan. Nah, saudaraku, saya sendiri sebagai hamba Tuhan sering juga berhadapan dengan firman Tuhan ini, saudara. Terkadang kita sudah berusaha, tapi Tuhan tidak izinkan apa yang kita usahakan. Nah, ketika kita berprinsip ikon malu menjadi usia masalah, ketika kita berkata, maunya aku segera keluar dari masalah ini. Tapi saudaraku, Tuhan ingin kita harus berjalan bersama dengan jalan Tuhan itu. Karena disitulah Tuhan menunjukkan kedaulatannya, kemampuannya. Ketika kita melewati ujian itu, jalan itu yang berat itu, saudaraku. Namun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa keluar dari sana akhirnya, saudaraku. Saudara, untuk itu malam ini saudara, ketika saudara merasakan berat perjalanan hidupmu, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jalani saja saudara. Memang ikut itu saudara. Ahan dan dari Tuhan, ulah atau ulah. Mungkin bagi kita itu sangat bertentangan. Unang mania sono di bawah Tuhan Tuhan Narwata. Tetapi harus kita jalani, karena itulah anak-anak Tuhan yang harus menjalani proses itu, saudaraku. Lalu yang kedua, saudaraku, kita harus berpengharapan terus kepada Tuhan. Memang harus berharap. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita enak di jalan Tuhan. Kalau sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan, sulit memang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini, saudaraku, kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, perjalanan kita semakin sulit dan sangat sulit. Perlu kita dibekali oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus datang kepada Tuhan. Itulah gunanya kita berangkat dari rumah kita masing-masing. Mungkin jauh, mungkin terasa capek bekerja, tetapi kita perlu tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berharap terus. Mungkin kita sudah capek bekerja mulai dari pagi sampai sore sampai malam, tapi ketika di rumah Tuhan, kita percaya segala capek akan hilang. Puji Tuhan. Karena kita tahu di sini ada Roh Kudus, di sini ada solusi, di sini ada tindakan Allah yang menjawab seluruh persoalan kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap perkara hidup kita. Yang penting kita mau dituntun oleh Tuhan. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, ini saudaraku, ketika kita berjalan mengikuti perintah-perintahnya, saudaraku, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, saudara. Berat tekanan hidup kita hari ini, mari kita renungkan hidup kita. Ayah dong ke Tuhan, ku nama kau kau lagi kita ke Tuhan. Ayah dong ke Tuhan, ku nama kau kau. Oleh Tuhan itu nama dalam. Saudara, kalau saya bangun pagi hari sampai malam hari, saudara, ketika saya berada apapun persoalan hidup saya, baik waktu itu sakit, baik waktu kesulitan hidup, ataupun waktu senang, saya selalu berkata, "Holan alani hodo Tuhan, holan alani makokok hodo Tuhan." Jangan dong bina ulah binare, holan hodo doa Tuhan. Selalu berkata seperti itu kepada Tuhan. Nah, jelas holan tutanamu doa Tuhan. Berkata seperti apapun saya hanya berkata seperti itu, karena saya
berpikir, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa lewati persoalan ini. Terkadang orang berkata kepada saya, seperti Nasoro berpikir loin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan tidak ada yang dipikirkan, tapi saya hanya berserah dulu kepada Tuhan. Karena daging ini terbatas, kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Mungkin orang menyangka kita bodoh, ya sudah, mereka anggap kita bodoh. Tapi bagi Tuhan, kita begitu berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Setiap saudara di rumah tangga saudara masing-masing, saudara punya masalah persoalan yang berbeda-beda. Asal engkau berada di dalam Tuhan, setia melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak perlu takut terhadap apapun. Kalau saya pikir-pikir, kita ini adalah orang yang paling berani sebagai orang Kristen. Tidak ada yang perlu kita takutkan selain Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Kitalah orang-orang yang paling berani di dunia ini, saudara. Apapun yang kita tantang di dunia ini, kita berani karena kita mengandalkan Yesus. Puji Tuhan. Kita tantang sebuah perkara dunia ini yang mau menantang kita dalam kebenaran Allah, kita tidak perlu takut karena Yesus beserta dengan kita. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, mari kita bawa hidup kita. Semua jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita ikuti saja alur berjalan Tuhan. Kita berjalan terus di sana. Mulai konido sikarajuang musonari iba karejo. Mulai konodo lah hono ketuan ulah terus. Tak usah mundur. Mulai semua hidup kita dapat musonari, syukurkan kepada Tuhan. Jangan dipaksakan Bapak Ibu Saudara, Bapak yang kasih Tuhan. Tidak usah memaksa Tuhan, sehingga kita merasakan hidup kita tidak akan nyaman. Apa yang Tuhan mampukan kepada kita, itulah yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jangan kita membuat yang lebih ekstra lagi supaya hidup kita lebih baik, tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena banyak orang, saudara, mencemplungkan dirinya ke dalam pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan sebenarnya, melebihi batas-batas kemampuannya, sehingga hubungannya dengan Tuhan menjadi terhambat. Mudah-mudahan masuk. Dari sudah Emmanuel di bola dipaksa bagaimana ikoro berkata berkelimpahan. Alih hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Banyak orang seperti itu sudah. Ikut di belah di mana? Sampai renggang pada hubungan itu Tuhan. Pokoknya ikut belah dulu. Sudah, kita orang percaya jangan seperti itu. Tapi serahkan kepada Tuhan. Nah, saya maju, bayi maju jatuh. Bukan berarti tidak boleh maju, boleh. Tapi kita anak Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan inilah yang fokus kita kerjakan. Kita boleh meningkat dalam pekerjaan, kita boleh meningkat dalam bisnis, tapi kita ikuti aturan Tuhan. Jangan melampaui kemampuan. Aku saudara, aku mulai berenggang dan hubungan ke Tuhan. Mudah-mudahan saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini renungkan firman Tuhan. Kerjakanlah di mana Tuhan menunjukkan jalan itu kepada saudara. Maulahu, ini di sinilah engkau berjalan. Jalanlah di sana. Karena itu jalan yang paling baik. Rancangan Tuhan itu begitu besar dan agung bagi hidup kita. Nah, malam hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini akan mengarahkan kita, mata kita fokus tertuju kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus pada malam hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya.